الله والسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. سلام الله والرضوان على من عظم القرآن. سلام الله والرضوان. Oh
Din ganti juga bukan. huruf sama ko din. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala أشرف بدر في الكون أشراق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أقرب داع يدعو إلى الحق يا رب صل
Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, law tawakkaltum haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqu at-tayru taghdu khimasan wa taruhu bitan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasantu nafsi bil hayyil ladzi la yamut wa dafa'tu musu'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini, pada waktu ini, pada detik ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi di tempat yang penuh mulia ini dalam rangka memperingati Al-Quran, memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir beliau, hijrah dan wafat, sekaligus wisuda 3 anak yang telah kita selesaikan, yang mereka menghatamkan Al-Quran 30 juz dan menghafalnya. Sebelumnya Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya yang sayugianya acara ini dilaksanakan hari kemarin, hari Senin, tapi tertunda waktu terpaksa hari ini karena malam semalam kami mengisi ceramah di Kalimantan Timur, tepatnya di Pasar Balikpapan, karena bayar hutang, karena tahun yang telah lewat yakni Rajab hampir setahun dijadwalkan kita ceramah di Pasar Balikpapan. Kebetulan sakit, kemudian mereka kembali meminta supaya bayar hutang itu, dan waktu tidak ada lagi, terpaksa malam Senin. Tidak mungkin Seninnya ulun datang ke sini, jadi kemarin baru jam 3 datang di Balikpapan. Setelah jam 3 istirahat sebentar, harus ke Masjid Raya. Malam tadi acara rutin di Masjid Raya, kemudian selesai sembahyang subuh berangkat ke ibu negara ini, kota negara. Walhasil walaupun tertunda, mudah-mudahan seperangkat panitia tidak mengecewakan. Ya, bahasa kitanya baik dua kawan bertunda daripada kada sama sekali, baik dua kawan.
Malam ini acara rutin di rumah, maghrib sudah baca kitab, jadi ulun ini keburu-buru waktu, selesai pulang lagi, datang bacaan, selesai pulang karena maghrib sudah bacaan. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sangat beruntunglah 3 orang tadi dapat menghatamkan dan dapat menghafal Al-Quran. Rasanya rasa kecil jiwa kita, walaupun kita membaca Al-Quran tapi kada hafal. Ini kita menaruh sedikit terima kasih dan simpati, optimis kepada saudara-saudaraku panitia yang bekerja keras untuk menghatamkan Al-Quran, melajari Al-Quran setiap tahun wisuda sampai sudah ke-17. 17 itu rata-rata balimah aja berapa jumlahnya yang hafal Quran, dan itu pelaksanaan kerjakan adalah hukumnya fardu kifayah. Setiap kampung itu ada hafal Al-Quran, fardu kifayah. Kalau di kampung itu tidak ada yang hafal Quran, semua kena dosa. Tanya saja sama orang alim, satu kampung itu 1 orang asal ada nang hafal Quran. Kalau sakampungan kada hafal Al-Quran, maka sakampungan itu berdosa. Tapi saya tidak melecehkan orang negara sendiri. Yang 3 tadi ada nggak orang negara? Bajayau. Berapa kilo pada negara? 2 jam. Masuk negara nggak Bajayau tuh? Masuk ya. Maksudnya saya tanya orang negaranya. Ini salah satu. Kada pemanasan aja, kada menghinakan, kada mengecilkan. Seingat tahun 80 kita sambil santai ya baik. Tahun 80 saya tamat Darussalam. Tahun 80, tahun 77 masuk. Sebelumnya sekolah madrasah sanatiyah di Danau Panggang. 6 tahun ibtidaiyah, 3 tahun sanawiyah, berangkat ke Matapura, masuk kelas 2 aliyah, selesai. Kada pernah ke Basir, kada pernah ke India, tidak pernah ke Makkah, tidak pernah ke Madinah. Sekolah semata-mata kampung halaman, paling jauh ke Matapura. Yang saya bicarakan ini saya tahun 1980 tamat. Salukal di Darussalam itu 80, 60-an, 3 lokal A, B, C. Nang ada puluhan di lokal ulun waktu itu. Hanya 2 orang saja Matapura. Nyakaparakan. Ya karena menghinakan orang negaranya kada. Mungkin kada diundang lagi, kada apa-apa, ulun kada datang lagi. Ulun kasih ini berdasarkan undangan. Ya aja ulun dasar PPT rangguan ini 4 kali datang. Ulun sudah putuskan ke jauh-jauh kada, mana ke jauh sekali jauh. Ada kayak balik papan tuh kan jauh sekali, tapi setengah jamnya sampai pesawat. Kan negara ini berapa? 2,5 jam baru datang. Itu kan subuh juga, amunnya datang kamarian kada datang. Itu 2,5 jam.
Ada lagi ulun bulan Maulid tadi ke Sangatta ke Berau. Itu dari Balikpapan ke Berau 1 jam. Balikpapan ke Banjarmasin setengah jam. Tengah 2 jam sampai ke Berau. Gara-gara 2 jam setengah paling cepat. Jadi di sini jauh dari Jakarta. Dan yang ulun maksud itu, mari sama-sama kita memperhatikan tahfidzul Quran ini. Satu-satunya lembaga yang menggugurkan kewajiban kita bersama. Satu kampung kada nang hafal Quran berdosa sakampungan. Jadi berarti melepaskan orang di kampung, melepaskan dosa orang sakampungan. Kalau naho tuh insya Allah ada di kampung itu. Maaf sedikit, dahulunya terkenal di negara ini kada alim dahulu mun kada mengaji di negara ini. Ulun ingat lagi kan di Bitin mana tuh kada alim orang kada tamat negara ini. Sekalinya kalah lawan Matapura. Wah ini kalah lawan Matapura. Nah mari kita bangkitkan kembali yang namanya Tuan Guru Haji Muhammad Yasin, kayak Haji Muhammad Yasin. Ulun kan tahu di mana tempatnya. Pak Guruan ulun mengaji di sana, di Langgar. Bukan di Langgar, di Rumpak tuh ada. Di Langgar. Tuan-tuan guru nang tua-tua matian tuh. Urang Matapura berbeda dengan peraturan di negara. Urang Matapura bikin lokasi, ada akan dulu lokasinya, kemudian dirikan bangunannya, gurunya situ aja, kemudian muridnya di situ, yakni pondok pesantren. Negara tadi mulai pondok pesantren. Itu kalahnya. Jujur itu. Jujur ya kan? Kalah bagian ini lawan buat Matapura. Orang Matapura berpikir pola pikir orang. Jadi pesantren itu berkesinambungan. Ada di Langgar, di Musala, meninggal dunia kiainya, anaknya jadi pejabat. Maaf, ulun pian guru pesantren itu ada seorang tua, anak sini 9. Semua 9 itu berhasil. Sekarang ada yang satu di Jambi, jadi di Departemen Agama, ke Kanwil. Ada di pengadilan agama. Semua yang 9 itu sidin pegawai negeri Sabatan. Sidin di kampung situ, di kampung tuh berdua lagi bini meninggal dunia nang dia 3 sorangan aja. Saikong pun anak kadada nang mana lagi pengumpul itu. Marista sih. Ini di sini nasib menjadi anak pegawai Sabatan. Kadada menunggui abad di kampung. Nah itu kisah sejarah terjadi, artinya jangan terjadi lagi lawan kampung halaman kita. Amun orang negara ini Sabatan jadi anak tuan gurunya jadi pegawai negeri dan di kota-kota besar, kayak apa nasib di negara? Yang terkenal agamis tidak ada. Yang dulunya dikenal kada alim mun kada mengaji negara, Pak Guruan ulun kayak Haji Sainuddin di mana Rapuru itu sering mengaji di negara waktu itu di sini. Jurumiyah hafal, Kawakib hafal, Matan Alfiyah hafal. Aku di sini waktu di negara belajar. Waktu itu di sini guru putu di sini sambil menghafal di sini mana tinggi asbak. Bilanya kada hafal akan ditumpulkan gurunya lawan asbak itu. Pada aku berkhidmat menghafal tajam. Nah ada lagi wahyu dan gurunya tuh kada begajian. Itu dahulu kalau kawak kita memberikan naga itu. Itu nang perlu dilestarikan. Ulun takut apa jamu.
Betakun aja bang, ada kopi, ada obat makan, gak ada betakun. Ini orang mana macam? Orang kandangan ini, ada orang negara, orang kandangan. Tapi Pak jual dah. Kapal siapa? Nah orang sini nyaman saja teman. Syukur banget kita. Camatnya orang kandangan, kapolseknya orang sini nyaman banget. Mendengar informasi. Bupatinya orang negara di Bujur kan? Syukur banget. Nah apalagi putra daerah jadi apa? Jadi presiden, jadi bupati. Artinya apa? Sumber daya manusianya tuh hebat. Cuma sumber daya keagamaan itu bisa jadi umara, bisa jadi ulama. Ulun pian optimis melihat pesantren Raha Rasidiyah Khalidiyah Amuntain 75% kita santai aja ya toh. Dia tengah hari masih siang aja boleh kan panitia pindah bergesakan akan-akannya digesak juga cak orang laurinya terlalu duduk santai aja di sini anak lawasnya ramahnya biasa asal cerita paham sambutan panitia agak biasa aja jangan bergesak kita santai aja melihat waktu bilangnya sedikit waktu sedikit dua ceramah Rasidiyah Khalidiyah 75% ulama di Banjarmasin itu terdiri Rasidiyah Khalidiyah tamat. Artinya satu pesantren mampu mencetak umara dan ulama. Pesantren kita harus begitu juga. Sorenya pesantren, paginya pesantren, sorenya diknas. Tamat sanawiyah berhak dia ada mempunyai ijazah SMP. Tamat aliyah berhak dia memiliki ijazah SMA. Apalagi model itu. Apalagi pemerintah sekarang menyamakan antara SMP dengan sanawiyah, antara SMA dengan aliyah. Baik ke pesantren. Maaflah mun ada salah pendapat bahwa mengutamakan pendidikan umum. Mana itunya pembisi pesantren tak kayak itu, nyata kayak itu sudah. Nah, kada kelihatan banyak banget orang hari ini. Kadang guru bakal lambat datang sama sosok mbak anu naranya al-harbusida. Peperangan tuh Allah bamanan menjadi Nabi. Biasanya ulun lambat datang pian sosok lawas mah dengan ini ulun mah dari pulang. Aneh. Telepon terus, simpon terus panitia ada tulang datang di mana biar oh macam juga datang aja kada aja ini kada aja jujur juga takutan juga undangan dia guru bakris saja datang lah yang dusta pada takutan kan. Nah kita berpikir tadi jangan terlalu dekat tidak melihat lagi. Ada dari Kediri tadi kan, Jawa Timur. Ada dari Balangan, jauh. Artinya pesantren kita itu tahfidzul Quran disuruh oleh orang jauh. Tapi bagaimana dengan yang dekat? Terlalu parah kada melihat. Buktinya bulu mata.
Bulu mata tuh malian lah ya. Bok, jangan berpintar pintar. Kamu anak balap juga kamu maaf. Makanya orang halal dia mau laru. Datang tukang. Orang halal dia mau laru mah. Anak dijulung tukang kuncinya, terima kunci ada mau. Kami lucunya internet. Padahal ulama-ulama banyak pada membahas biar. Jago letakkan nama aku baru lucu tuh kan apa dua. Kadang ngambil duit kantong pian dua. Nah, penjauh pecanggih belawak itu jago. Itulah sudah keistimewaan guru bakri. Kan dakwah tuh macam-macam teknisnya. Teknisnya dakwah itulah macam-macam. Wali Songo terkenal dakwahnya dengan wayang. Guru Bakri terkenal dakwahnya dengan lucu. Makanya jago aku nih tital ilci. Bisa ping ilci imah ulah menara asli. Orang imah tuh Mesir, seorang lucu, ilci lucu. Imah tuh tanda-tanda ron tital salahnya menara asli. Anak kan berpangkat juga. Kita kembali sedikit dulu masalah maulid, mengambil berkat. Kayaknya hanya masalah Quran. Ayo jelangkah santai gitu. Menggesa-gesa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata panitia tadi nikmat yang terbesar. Kita memperingati manusia suci, manusia yang tidak ada tolak bandingnya, luar biasa. Walaupun bulan Rabiul Awal, tapi semestinya peringatan itu tidak tergantung kepada Rabiul Awal. Di mana ada kesempatan, contohnya baca maulid, bukan tertentu bulan Rabiul Awal. Iya, orang bisa kumpul, arwah guru bisa kumpul. Setiap ada waktu bermaulid. Sama dengan orang jahil. Orang jahil menunggu malam Lailatul Qadar di 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Mati-matian bapak. Sampai yang tasbih umat kisah ya. Kadang awak ketinggalan. Kenapa? Malam Lailatul Qadar aja. Ada kan berucap malam Lailatul Qadar, pertemuan malam Lailatul Qadar. Padahal kada pertemuan hendak mulia kan. Orang tasawuf setiap malam Lailatul Qadar. Orang jahil mengintai 10 yang akhir dari bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Orang tasawuf setiap malam. Bukti hadis. Man shalla ba'dal isya'i 4 raka'atin kana kaman adraka Lailatul Qadri. Itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Man shalla ba'dal isya'i 4 raka'atin, barang siapa sembahyang isya 4 rakaat ba'diyahnya, 4 rakaat ba'diyah isya, kaman adraka Lailatul Qadri, sama dengan bertemu malam Lailatul Qadar. Bayangkan setiap malam Lailatul Qadar itu. Itu orang tasawuf setiap malam dia mengerja ba'diyah isya 4 rakaat, relatif mudah. Usalli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Berdiri lagi, usalli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan, salatul lail matna matna. Kaman adraka Lailatul Qadri. Orang jahil 10 yang akhir berhimmat menunggu. Orang jahil bulan maulid baca sholawat, baca maulid. Orang tasawuf di mana ada kesempatan baca maulid. Nah ini sekarang sudah berkembang. Apa katanya di layar televisi kan kita mendengar orang baca maulid karena dapat pahala. Itu orang baca sejarah Rasul.
Ini yang perlu dikikis. Etika yang semacam ini perlu dihilangkan. Bagaimana ulama-ulama yang mereka berpendapat baca maulid kada pahala? Nah, ini yang perlu kita dukung agar supaya umat Islam beramal tuh yakin dapat pahala. Ada segelintir orang mengatakan tidak dapat pahala, jangan didangari. Itulah terpanggilnya jiwa ulun menjadi badan pengelola masjid raya. Dan itulah ulun rahasianya mendukung Pak Syaril Darham dulu, karena menurut ulun kebijakan yang sangat berani mendudukkan ulun di masjid raya itu. Dan hutang yang paling hutang yang paling besar mendudukkan ulun menjadi badan pengelola masjid raya. Ulun hutang jasa dengan imbalan ulun membalas. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Kenapa? Menurut aku jasa yang paling besar bukan Pak Syaril Darham membayar 300 juta. Ada rumor yang beredar bahwa guru bakti ditapang Syaril Darham 300 juta. Yang mengatakan itu kalau ada minta maaf lawan aku karena aku masuk surga. Bila mengatakan aku ditapang oleh Syaril Darham, ada duit dibalikinya, aku kaderila, berarti tuan guru bayaran. Tidak ada. Waktu ke Kota Baru, ajudan pribadinya anak menjulung duit 10 juta. Jakut mulihkan. Aku membantu bukan karena duit, aku membantu karena masjid raya aku pegang. Masjid raya dipegang, kenapa? Atas dasar wasiat guru sekumpul. Bakri, kalau Syaril Darham menyerahkan masjid raya, pegang maka disitulah corongnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu supaya tahu masyarakat, bukan kiai bayaran. 25 tahun adakah terdengar berkumandangnya salawat di masjid raya, mengucapkan maulidan bulan maulid, baca maulid? Tidak ada. Yang ada ceramah. Adakah dibaca dalail? Tidak ada. Malam Kamis baca dalail. Mimbar bikin, tumpur Muhammadiyah. Tahu aja kok. Tampul aku jadi badan pengelola. Mimbar 40 juta bikin mimbar tuh Pak. 40 juta. Langsung ke sana bikin di Jawa. Kemudian hambalnya yang menaiki mimbar itu 10 juta. Ada pengurus mau usulkan, pengurus masjid raya, guru, sebagai toleransi kita guru dengan Muhammadiyah, mimbar di sebelahnya padium. Apa komentar aku jawab pun kada jadi badan pengelola kalau masjid itu banjir. Ini menyangkut prinsip bukannya. Ulun dipasari oleh guru sakumpul. Ini bila ulun berdusta, ulun munafik. Yang bisa ujar guru, padahal ada berdusta. Maka jangan jadi ulama subhat. Jangan jadi ulama subhat. Nah, banyak ulama subhat, majlis tidak mencari paham malu. Ulama mudran haulai wa haulai mudabdabina baina dzalik. Tarawih di urang langgar, di tarawih urang nang masjid 848, tarawih urang nang masjid 24-20 itu ulama subhat bakri. Jangan ada pendirian kita. Jadi aku bila anda padium, aku hakun ampih pada di anak padium. Ini menyangkut masalah prinsip. Karas banget aja bukan? Iya jago. Banyak ketujuan karas. Pertama ini ya. Allah,
kurang karas hukum. Hanya berkaras dia sudah ke situ. Tampolu jadi aku biar dia biura. Karena jadi masalah. Kita masalah prinsip. Waktu presiden datang nuzulul Quran, mendesakkan waktunya. Ada lawan usul gurunya. Presiden datang kira-kira 8:30, mulai acara. Ini resmi guru, acara kenegaraan. Jadi tarawih kita 8 aja, buru-buru. Karena awalnya kok. Bujur kami, caranya orang Nananu sudah berapa banyak orang menjadi badan pengelola asalnya Ahlus Sunnah.